Di sisi lain, TT Project mendapatkan satu knock ke arah atau satu confirm elimination point karena belum ada terlihat dari live leaderboard sejauh ini yang merah-merah. Karena kalau merah berarti knock, tapi ini nggak ada yang merah, berarti confirm elimination. Tuh, merah gua BTR, merah gua. Cuman sekarang lagi jadi apa itu? Hitam putih kalau kata orang mah. Apa ini hitam putih kayak TV lama lah modelnya begini guys. Ini namanya mengikuti zaman juga. Melihat-lihat dari hitam putih logo-logo yang ada di arah PMWC grup B ini. Grup A juga hitam putih logonya. Mau logo oranye kayak merah ketika masuk PMWC sekarang menjadi hitam putih. Bahkan kali ini alhamdulillah, hashtag alhamdulillah. Karena circle-nya lagi-lagi menuju ke arah Vitality. Ini tapi berbanding banget deh sama kalau kita lihat di game sebelumnya. Vitality di game sebelumnya itu geragas. Kalau di sini Vitality kayak ngejagain compoundnya, mereka diem aja circle ke mereka loh. Sama halnya sih kayak Irangel tadi. Dia juga beberapa kali dapetin zona pas di SMB di rumah. Terakhir dia lawan Nongshim kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Tapi lagi-lagi hashtag alhamdulillah. Karena tim Vitality mereka berhasil berada di dalam circle zona meskipun zona sudah terpop up di stage yang kelima. Tapi sebentar lagi zona akan segera mulai untuk menutup menuju ke stage yang keenam. Dan sekarang masih agak slow aja. Belum ada peperangan-peperangan kembali yang terjadi, tapi ada sedikit bocoran karena penumpukan terjadi di area kiri bawah. Ya, kalau dari tadi kita ngelihat ya, Miramar sebelumnya juga numpuknya di bagian utara sama bagian barat, terus sekarang juga lagi-lagi numpuk di arah utara sama bagian barat, dan mungkin akan ada beberapa tim yang berinisiatif untuk memutar ke arah selatan. Selatan itu cuma ada satu tim aja, hanya 721 aja yang ada di bagian selatan, Nongshim selatan, tapi dia udah masuk ke arah zona dan Romeo mendapatkan satu punggawa dari Arena Morman. Dibuat tumbang walaupun masih belum bisa diamankan karena lobby. Ivek bergerak dari TT Project membuat Romeo kembali lagi menarik posisinya menuju ke arah belakang, tapi ternyata Ternike sudah capek kayaknya dia keluar dari persembunyiannya, berniat untuk bisa mendapatkan satu colongan elimination, malah membuat dia harus pulang. EA menutup hari ini dengan 58 poin. Help 58 poin, tapi lihat bagaimana Romeo coba untuk melontarkan beberapa peluru panas. Mendapatkan satu player Neos dari TT Project. Hanya misalkan dua player tersisa TT Project yang saat ini berada di peringkat ke-12. Cukup sulit tampaknya posisi mereka saat ini karena lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan juga oleh Ivek. Nampaknya Ivek akan segera melakukan revive terlebih dahulu. Padahal sebelah kirinya ada tim S2G yang sedang merotasi. Tidak ada gentar-gentarnya. Lihat bagaimana pergerakan S2G juga coba untuk meretake compound yang saat ini di area gereja Cumacera sudah dikuasai oleh tim Nongshim. Banyak yang tabrakan boy, udah pada capek kayaknya mereka. Untuk di match yang terakhir ini Hamsik masih melakukan proning, masih melakukan healing. Bisa atau enggak, Hamsik belum kelar healing, tapi Ivek akan memberikan efek-efek api di arah depan sana. Through the smoke, gila Ivek. Through the smoke bisa mendapatkan langsung posisi dari seorang Hamsik. Ini kalau di turni komunitas pasti dibilang ngecacicut-cacicut, tapi ini professional scene guys. Semua menggunakan device yang sama yang sudah disetting oleh panitia. Itu pure skill yang tadi dilakukan. Yup, itu dia skill dari semua player yang bermain di kancah internasional. Salah satu event terbesar internasional. Tapi lihat bagaimana Zeus melakukan counter shoot menuju ke arah Cyclone yang coba untuk touchdown atau meretake compound yang saat ini mereka sudah duduki kuasai. Sulit sekali nampaknya karena lihat bagaimana posisi dari Yangon Galacticos juga saat ini sudah mulai tersandwich. Bahkan ada TKP lainnya, Tianba yang saat ini sudah bertemu dengan tim Ida di arah dalam zona dan satu granat dari Darkin mendapatkan QZZ. Untuk gue yakin QZZ kaget sih. Gue aja caster kaget gitu loh. Apalagi QZZ tadi yang menerima granat tersebut. Kembali lagi hilang tim ke arah lobby. 11 tim tersisa 21 menit. Sudah cukup untuk mengikis tim-tim yang gagal masuk ke arah zona. Bahkan Solkai menjadi santapan dari Nongshim. QZ mendapatkan satu kesempatan tersebut. QZ masih menargetkan pemain lain dari S2G di mana lolos kali ini. Hanya bersembunyi di balik satu batang pohon saja. Dan Reizak memanfaatkan sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan Vini. Romeo di sisi lain juga bisa mendapatkan pemain dari TT Noise tadi yang berhasil diamankan. Ivek mendapatkan confirm elimination. Romeo sudah pulang ke arah lobby. Sementara Nongshim
Nongshim kali ini yang sudah mendapatkan 3 elimination, mempertahankan kompon mereka dengan sangat rapi. Masih ada satu pemain dari Yangon Galacticos yang sayup di dekat dari seorang Soizi. Smile melakukan sebuah pergerakan, tapi Rezi jebol. Pertahanan dari Vitality harus dicek kembali karena Rezi sedang tumbang kali ini. Butuh diselamatkan, masih belum tertangkap oleh kamera karena sekarang kita bakal berfokus menuju ke Soizi yang berusaha mendapatkan pemain dari Yangon Galacticos. Smile melemparkan molotov, tidak mengenai siapapun. Soizi masih penasaran. Exi memberikan follow up MJT di tangan. Senjata haram digunakan membuat Yangon Galacticos pulang ke lobby. Ini adalah benteng terkuat yang sudah didirikan begitu tinggi dari tim Nongshim yang gak bisa sembarangan tim-tim lainnya atau orang manapun masuk coba untuk meruntuhkan benteng tersebut. Sudah ditunjukkan oleh Nongshim saat ini karena mereka masih berkuasa di area gereja, daerah cuma CR, tapi lihat bagaimana Axel coba untuk melemparkan satu buah granat karena ada satu tetangga yang gak diundang di depan sana. Ada Dopnas nampaknya perwakilan tim asal South Korea yang coba untuk di zoning saja, tapi lihat juga bagaimana satu player Speed ingin berspekulasi granat, tapi ternyata nggak ada step menuju depan sana. Gak bisa itu, susah itu buat ngedapetinnya. Tapi lihat dari Godlike, spekulasi net yang bakal dilemparkan Fahita. Masih merintih, kesakitan, penyelamatan dilakukan oleh seorang Speed. Ini bukan ISO Speed, ini Speed yang lain lagi. Masih memaksimalkan revive-nya juga, bangkit akhirnya Fahita. Tinggal melakukan healingnya saja sementara Godlike. Respect tidak langsung melakukan push menuju ke arah pemain-pemain dari STH. Bersabar mereka di dalam dari gudang dewa yang sudah mereka tempati. 9 tim yang masih bermain kali ini. Sementara S-Power melihat ke arah belakang, memastikan tidak adanya bahaya yang datang dari STH. Ini semuanya nyelongoknya ke arah STH. Tapi kagak bisa ngedapetin satu pun confirm elimination karena mereka benar-benar bertahan di dalam dari gudang dewa ini. Ini ngapa pada bengong semuanya arisan, bro? Mau perang apa kagak? Kagak ada upaya yang mereka lakukan untuk melakukan push. Hanya bertahan di dalam dari gudang dewa ini aja. Sementara Nongshim akhirnya bisa mendapatkan pemain dari S2G, Xiaomai. Bukan Xiaomai tadi, ketutupan Kamikaze maksud gua. Yang sudah dipulangkan ke arah lobby, malah ternyata dari STH yang bakal mendobrak pertahanan dari Godlike. Terlalu lama STH nungguin boy. Admiro memasak granat, hanya bisa mendapatkan satu pemain saja. Speed ditumbangkan kembali, tapi STH somehow mereka blunder dan Godlike berhasil meratakan laju push yang dilakukan oleh STH. Wah, mereka pulang di hashtag yang ke-9 harusnya karena S2G langsung menyusul di hashtag yang ke-8 pulang menuju ke arah lobby. Tapi S2G sejauh ini sudah berhasil mensecure 35 poin di match penutup dan masih ada tim Godlike. Hati-hati karena bisa saja Godlike menyusul untuk mendapatkan posisi kelima yang saat ini sudah diduduki oleh S2G karena Godlike masih dengan 4 player mereka tersisa prima sekali kondisinya. Tapi hati-hati karena di depan sana masih ada tim-tim yang harus mereka sapu-sapu terlebih dahulu. Tapi boleh sih pendukungnya Godlike, boleh sih. Boleh. Itu kalau tadi Sanskui mengumandangi gitu kan di sana mendukung Vitality kayak ayo Vitality, ku ingin 100 poin hari ini. Kita lihat ya, 10 poin lagi apakah Vitality bisa mendapatkan 100 poin mereka untuk di hari yang pertama dari grup B. Masih belum terlihat perang komit yang dilakukan oleh Vitality. Karena yang tadi mereka lakuin, mempertahankan kompon mereka. Buat yang bilang kenapa Vitality ngendok, ngapain keluar dari kompon kalau komponnya masuk ke dalam zona terus-terusan. Tapi malah Rezi, aduh. Tiba-tiba Rezinya tumbang. Untungnya Excel bisa mendapatkan satu trade yang bertukar tim DNA. Nongshim sedang berfokus ke arah dari 721. Satu buah granat akan dilemparkan ke dalam dari Smart Smoke. Ada sebuah spekulasi tadi tapi granatnya nggak sampai ternyata untuk bisa mendapatkan pemain dari 721. TZ menjaga di cekungan dari gundukan ini, tapi lihat bonceng-bonceng baginya lompat, orangnya turun tapi kenok belum, ternyata masih menjadi ninja. Lah ini malah Mr. Shot TZ. What happened ayanon kubaha damang, malah akhirnya So Easy yang menjadi penyelamat untuk Nongshim. Tapi reload duluan bang, gak usah panik bang, confirm elimination dulu. So Easy menjadi penyelamat, 9 elimination didapatkan oleh Nongshim. Ya, tapi masih ada last man standing dari 721. Kita menuju ke TKP lain di mana ada tim Vitality yang saat ini masih berseberang-seberangan saja dengan tim Dopnas. Tadi sudah ada trade knock, tapi belum ada yang terconfirm elimination point-nya. Dua tim ini masih prima dengan 4 player tersisa, tapi lihat bagaimana XG pulang di tangan Malik, tapi Malik juga mendapatkan counter dari last
player, enggak lah, ternyata masih ada 2 player dari Nongshim, TZ dan juga Wih. 1 rekannya. Tapi lihat bagaimana granat satu sama lain dari Dopness dan juga tim kabut. Vitality. Tapi Dopness memilih untuk pergi begitu saja dengan 2 vehicle yang mereka saat pergi. Justru 1 player Spica didapatkan oleh seorang Axel. Soizi pun bahkan mendapatkan Samitika. Bahkan Luva didapatkan kembali dan pulang. Seutuhnya Dopness di tangan Soizi dan juga tim Vitality. Panik, DNA panik, ditembakin sama Vitality dari bagian belakang. Begitu dia nyelongok, tiba-tiba ada Nongshim yang menyambut kedatangan dari pemain-pemain DNA, membuat mereka terhentaskan begitu saja. DNA tidak bisa mendapatkan poin yang lebih banyak lagi. Axel dengan UMP-nya mendapatkan 1 pemain dari HC. Loco diamankan begitu saja. Axel menarik mundur ke arah belakang, gak nafsu dia untuk bisa mendapatkan confirm elimination. Ini enak banget kalau Loco-nya dipulangin karena masih ada MG3 yang bisa dipungut oleh Vitality. Tapi Axel akhirnya dengan ketenangan dan kesabaran bisa mendapatkan Loco. Yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah MG3-nya akan diamankan oleh Axel atau akan diamankan oleh pemain dari Vitality yang lain lagi? Karena sekarang kita berfokus menuju ke arah rumah panjang. Godlike berperang dengan Ida. Darkin di barisan paling depan, sementara Rita menunggu di arah belakang sana. Somai masih menunggu di arah atas, lagi jualan seperti kita. Tapi Mania masuk ke dalam sana, masih bisa selamat ternyata. Admino juga membackup dari bagian rumah belakang. Rita kembali lagi bakal maju dengan granat yang dia lemparkan, tapi ternyata revive ini terjadinya di bagian tangga, bukan di luar dari ujung dari rumah panjang ini. Yup, tapi lihat bagaimana juga seorang Admino nampaknya akan melemparkan 1 spekulasi granat yang saat ini meledak tapi tidak mendapatkan split damage apapun menuju ke arah Rita, dan Darkin mendapatkan 1 player dari arah tim Godlike dengan S12 kanya, bahkan 2 player tambahan. Rezi. Dan Rezi gak mau ketinggalan momen tersebut. Rezi coba masuk untuk menjadi third party dan Ida pulang seluruhnya. Tim Vitality gak mau ketinggalan. 2 player dikirimkan menuju ke arah depan. Admina menjadi last man. Dipulangkan di tangan tim Vitality. Pengen somai ternyata Rezi ya. Kangen kayaknya sama makanan Indonesia. Tiba-tiba Rezi masuk tadi, di follow up dengan Federales dengan begitu padat dan lengket betul. Tinggal 2 tim yang tersisa. Nongshim hanya menyisakan 2 pemain saja. 4 melawan 2. Soizi ketahuan. 1 lagi. TZ yang bakal dicari. Axel sudah maju dan winner chicken dinner. Back to back chicken untuk Vitality. Siapa kita? Indonesia. Ini puas banget bro. 2 kali chicken tim Vitality membuktikan kualitas mereka di babak group stage. Tapi balik lagi seperti yang diomongin Malvin, jangan sampai di group stage aja, semoga grand final. Rasa ini, pertunjukan ini masih terus bisa diberikan oleh Vitality. Amin. Hashtag amin. Hashtag amin.